Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Islamiyah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang sama kita hormati Bapak Moderator, pembawa acara. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan segala masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah berlalu. Sekarang kita di bulan Sya'ban, dan setelah bulan Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan virus yang semakin mengganas sekarang ini, menurut informasinya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hak-hak dari istri yang mesti diberikan oleh suami. Dan ini sudah bulan Sya'ban. Sebenarnya tidak mesti di bulan Sya'ban, sepanjang hidup kita mesti seorang suami memahami apa tugas yang wajib dia lakukan untuk istrinya. Setelah pembahasan ini ada juga tugas wajib istri. Apa hak suami yang mesti disiapkan, diberikan oleh istri. Karena murka Allah itu datang salah satunya para istri tidak patuh kepada suami. Kenapa istri tak patuh kepada suami? Tak bisa juga kita salahkan istri, karena suami tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Disinilah kadang-kadang kekurang pahaman antara suami dengan istri, terjadi masalah yang berujung kepada perpisahan. Na'udzubillahi min dzalik. Pembahasan ini diambil dari kitab Uqudul Lujain yang ditulis oleh ulama besar Syekh Nawawi bin Umar Al-Jami Al-Bantani. Beberapa bulan yang sudah lalu atau tahun yang sudah lalu, kita sudah mengkhatamkan satu kitab yang ditulis oleh beliau juga dalam masalah aqidah, yaitu Fathul Majid sifat 20. Sekarang kita mulai. Al-faslul awwalu fi bayani huquqi zawjatil wajibati 'ala zawji. Fasal yang pertama adalah penjelasan tentang hak-hak dari istri yang mesti disiapkan oleh suami. Qala Allah Ta'ala fi surah An-Nisa. Kita lihat yang pertama firman Allah dalam surah An-Nisa. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, kata
jalinlah hubungan dengan istri, muasyarah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jadi yang pertama, seorang suami harus memahami apa yang harus dia lakukan kepada istrinya. Karena kita membahas tentang tugas wajib suami kepada istri, maka yang pertama dia harus memahami makna dari muasyarah antara dia dengan istrinya. Kenapa ini penting dibahas? Kenapa ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang suami dan istri nanti akan melahirkan keturunan. Dari suami istri, istri akan melahirkan anak-anak. Bagus tidaknya si ayah dan si ibu, itulah nanti model si anak yang dilahirkan. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu keadaannya fitrah. Fa inna abawahu, maka sesungguhnya kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah si anak ini nanti besar perangainya macam Yahudi? Apakah nanti si anak ini perangainya macam Nasrani? Atau nanti besar anak ini macam Majusi? Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, si ayah dan si ibu inilah yang berperan untuk mengarahkan si anak mau jadi seperti apa. Walaupun di KTP ya tentu dia Islam, namun perangainya itu dia Islam tapi perangainya macam tidak Muslim. Kan ada laki-laki, dia laki-laki tapi macam bukan laki-laki. Atau dia perempuan tapi macam bukan perempuan. Pernah ibu jumpa laki-laki tapi macam perempuan? Pernah bu? Atau pernah nggak melihat perempuan macam laki-laki? Pernah. Suaranya macam mana? Suara perempuan macam mana? Tetap macam suara dia, apa yang berubah? Oh, suaranya tetap perempuan, cuma cara jalannya kan? Nah, cara jalannya nampaklah itu ya. Sifatnya sudah macam laki-laki. Ini musibah. Perempuan yang menyerupai laki-laki namanya mutarajjilat, membuat macam laki-laki. Laki-laki yang membuat macam perempuan namanya mutakhannithat. Dulu waktu saya tinggal di Sukomojo, saya dulu tinggalnya di masjid Ulul Albab. Di sudut masjid itu kampus UIN, UI kata orang. Dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, IAIN ya, Sumatera Utara. Sekarang menjadi Universitas Islam Negeri. Di sudutnya itu ada sebelah kanan rumah gadang. Rumah gadang itu tempat suku apa? Padang. Sini ada orang Padang Pak? Ada. Sama lagi kan yang ada ya. Cuma saya Padang bola. Nah, kalau bapak atau ibu yang ada di sini mungkin Padang Pariaman ya. Jadi di depan rumah gadang itu tikungan simpang 3. Setiap malam tengah 9 sampai menjelang subuh, di sana sudah ada laki-laki macam perempuan. Saya tidak suka dengan orang seperti itu, walaupun waktu itu ya nampaknya salah juga yang saya buat. Setiap lewat orang digodanya, setiap lewat orang digodanya dengan suara yang lembut. Singgah dulu sebentar. Bukan suara laki. Saya ambil buah mahoni, saya lemparkan ke kakinya, kena dari halaman masjid itu. Mau sholat subuh. Begitu saya lempar, ditengoknya keluar suara asing. Oh, dikocarnya saya.
rupanya mau juga dia mengejar orang ya. Dikejarnya saya pun sembunyi. Begitu saya sembunyi, adalah satpam di pintu gerbang. Satpam itu dimarahinya. Jadi itu namanya mutakhannitha. Dia laki-laki cuman macam perempuan. Saya nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Kalau seandainya saya dengan dia jumpa, saya minta maaf. Saya telah melakukan kesalahan dulu, gitu kan? Itu kejadiannya sudah lama, itu sudah dari 2010 mungkin. Sekarang kan 2020 kan, 10 tahun yang lalu. Masih lajang lah, ya, masih lajang. Jadi yang seperti itu sebenarnya sudah berubah haluan. Jadi kembali kita ke firman Allah Subhanahu wa taala ini, ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah istri-istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Karena orang tua ini kalau bagus, anaknya pun bagus. Kalau orang tua nanti tidak bagus, maka anaknya pun nanti juga ikut tidak bagus. Walaupun kadang ada juga orang tuanya baik, anaknya tak baik. Atau sebaliknya, orang tuanya tidak baik, tapi anaknya malah menjadi orang yang soleh dan solehah. Kita meminta kepada Allah, kita mau mengaji, kita mau sholat, kita mau puasa, anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini yang di masjid ini kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, berkah usianya, semua ini nanti bisa menggapai yang mereka cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Cuma yang lagi ini jangan pernah bercita-cita menjadi polwan. Kenapa? Itu tidak akan dikabulkan. Itu namanya cita-cita yang tidak mungkin tergapai. Al-rijal kal jabal, himmatul rijal kal jabal. Itu kata pepatah ulama. Cita-cita seorang laki-laki itu mesti harus kuat. Kuatnya seperti kokohnya gunung. Begitu. Jadi Allah menyuruh para suami untuk melakukan muasyarah, untuk melakukan hubungan dengan istri dengan cara yang baik. Apa yang dimaksud dan ma'ruf? Bil adli fil mabiti wan nafaqati wa bil ijmali fil qawli. Kalau dia suaminya, seorang suami, istrinya lebih dari satu, boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Masalah ibu tidak menerima itu lain cerita. Seandainya ibu jadi laki-laki, mau nggak ibu menikah dengan 4 orang perempuan? Seandainya ibu jadi laki-laki, mau? Oh mau. Sekarang bapak, seandainya bapak jadi perempuan, mau nggak dimadu oleh suami bapak? Kalau perempuan lah, mau pak? Bapak mau nggak pak? Yang diam berarti mau. Mau pak? Berat juga ya. Jadi Al-Quran sesungguhnya membolehkan, tetapi syaratnya satu cuma, adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wahai laki-laki, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i, nikahilah perempuan itu matna, langsung 2, tak 1. Nikahi 2 atau 3 atau 4. Tapi kalau adil, fa in lam ta'dilu fawahidah, kalau tak bisa adil maka mesti 1 saja, tidak boleh 2. Nah di sini apa yang disebut dengan adil? Kalau adil untuk kasih sayang tak bisa. Seorang suami punya istri lebih dari 2, 3 lah kita sebut atau 4,
kalau sayangnya nggak bisa sama, sayang perasaan. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi hati dia hanya satu. Dia punya hati satu dan tidak bisa dia memberikan kasih sayang yang sama dengan orang yang berbeda. Jadi kalau kasih sayang tidak mesti harus sama. Artinya kasih sayang dalam artian perasaan. Sekarang ibu ditanya, ibu mungkin ada punya anak 5, punya anak 3 atau 4. Sayang gak ibu dengan anak ibu semua itu laki perempuan? Sayang. Sekarang pertanyaannya, ada nggak perasaan ibu merasa lebih sayang ke anak ini ketimbang yang lain? Ada? Pasti ada. Seorang ayah tidak mungkin bisa membuat rasa sayang dalam hatinya itu sama 100% dengan semua anaknya. Tidak bisa. Cuman begitu pun haruslah adil. Mana adil itu apa? Seorang suami juga demikian. Mana bisa dia membuat sayangnya sama dengan istrinya yang 4 itu? Satu di tembung, hitam, gemuk. Satu di Belawan, kurus, putih. Satu di Mencirim, putih, tinggi, rambutnya hitam. Pokoknya yang di Mencirim itu lebih cantik. Satu di Sunggal. Yang di Sunggal itu umurnya masih muda, 25 tahun. Tingginya 180 cm. Beratnya 80 kg. Rambutnya gimbal. Kira-kira sama nggak sayang dia dengan istri yang 4? Nggak bisa sayang, hati dia nggak bisa sama itu. Cuman dia mesti harus adil. Bagaimana adilnya hak istri-istri ini? Kewajiban bagi suami bil adli fil mabiti. Yang pertama, membagi waktunya. Jangan karena yang ditembung itu hitam, gemuk, dia cuma datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sehat? Sehat. Pergi ya ke Belawan katanya. Padahal di Belawan itu seminggu dia. Yang di Mencirim itu seminggu juga. Yang di Sunggal 2 bulan. Ini dalam masalah pembagian waktu mesti harus sama. Kecuali si istri mengizinkan. Oh ya, saya izinnya kalau misalnya abang ke istri abang yang di sana, nggak masalah, ya. Tengok wajah ibu pucat semua, ya. Bapak-bapak senyum-senyum semua. Ada rencana, Pak? Ya, jangan nanti habis ngaji berencana pula mengamalkan keadilan, kan? Ini namanya ngaji supaya kita tahu. Jangan kita ukur orang kalau misalnya dia melakukan poligami 3-4 orang, kita langsung sebut tidak adil. Kenapa? Karena dia nampaknya tidak sama kasih sayang yang dia ucapkan ke istri yang ini dengan dia ini. Tidak, bukan dari situ keadilan yang dituntut oleh Allah. Fa in lam ta'dilu fa wahidah. Kalau tak bisa adil hanya satu saja, kita harus tahu adil yang dimaksudkan di situ adalah yang pertama dari segi waktu kebersamaan, satu. Yang kedua, wan nafaqah. Nafaqahnya harus adil juga. Adil di sini tidak mesti yang di Tombong 10 juta, yang di Belawan 10 juta, yang di Mencirim 10 juta, yang di Sunggal 10 juta. Tidak begitu yang namanya adil. Sama dengan ibu punya anak, ada 5 orang. Anak ibu 5 orang. Yang satu SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian sudah selesai kuliah lagi mencari pekerjaan. Yang 5 ini seorang ayah atau ibu supaya disebut adil, dia memberikan hajat untuk anaknya sesuai dengan hajatnya saja. Dia memberikan uang misalnya hajat untuk anaknya itu. Kalau yang SD berapalah hajatnya satu hari, segitu dikasih. Misalnya 10.000 cukup. Untuk yang SMP 20.000 cukup. Untuk yang kuliah tidak cukup lagi 5.000, mesti harus lebih besar dari itu. Yang kuliah, yang mencari pekerjaan, mungkin juga dia sedang mencari belum dapat pekerjaan, dia butuh, dikasih.
Di sini yang disebut dengan adil sesuai dengan hajat mereka. Jadi dalam Mesir sama, ayah ibu yang memberikan anak. Di sini semua 5 orang. Ayah ibu ingin mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang keadilan katanya. Kenapa ayah mak mengumpulkan kami tiba-tiba? Kami ingin menerapkan keadilan untuk kalian. Kami tak mau nanti kalian tuntut di akhirat. Bolehlah mak, kata anak-anak ni. Apa keadilan yang mau ayah dan mak terapkan untuk kami? Kami mau mengasih jajan yang sama untuk kalian. Yang SD 5.000, yang SMP 5.000, yang SMA 5.000, yang kuliah 5.000, semua rata. Itu tidak adil namanya. Sama juga dengan istri yang lebih dari satu tadi. Seorang suami wajib dia memberikan nafkah yang cukup. Kalau misalnya di kota dia tinggal, tidak mungkin kontrak rumahnya sama dengan yang di Rorinata misalnya, tidak sama dengan yang di Pelawan, tidak sama dengan yang di Tembung sana. Maka dia mesti memberikan sesuai dengan hajat yang dibutuhkan oleh istrinya itu. Nah, itu yang disebut dengan adil. Baik, ini hanya pembahasan untuk yang istrinya lebih dari satu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang tergoda ya untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan mafsadat yang besar. Wabil ijmali fil qawli, ini kalau ini untuk semua, mau istrinya satu, istrinya dua atau lebih, seorang suami mesti terhadap istrinya. Ini hak istri. Hak istri yang mesti dilakukan oleh suami bil ijmali fil qawli, makna dari ashiruhunna bil ma'ruf, ucapkanlah kata-kata yang bagus kepada istri. Jadi bapak-bapak semuanya, ke istri mesti harus mengucapkan yang sopan kata-katanya. Oh, dulu baru-baru nikah kan tidak pernah putus kata sayang. Sayang, kita ke pajak yuk. Sayang, baru anak satu, yang anak dua, anak tiga, nah, hilang semua kasih sayang. Enggak boleh, mesti harus ucapan yang mesra. Sayang kak, atau misalnya neng. Ada bapak memanggil istri neng gitu kan. Nah, pokoknya panggilan itu sebenarnya tidak mesti sama. Mana yang bernilai positif dan membuat istri semangat, itu yang diucapkan. Kalau mau mengajak, ajaklah dengan baik. Kalau misalnya mau berbicara, berbicaralah dengan sopan. Ini tugas suami yang mesti diperlakukan kepada istri. Cakapnya enggak boleh kasar. Nah, ini nanti akan ditiru oleh anak. Kalau misalnya si suami dengan istrinya kasar kali ngomongnya, maka si anak pun nanti akan mengucapkan kata yang kasar. Jadi anak itu dua sebenarnya penyebab dia bersifat tidak baik. Yang pertama dari ayah emaknya di rumah, yang kedua lingkungan. Jadi kalau misalnya ayah emaknya bagus, tetapi banyak ini anak bergaul di luar dan kurang kontrolnya, bisa jadi bahasanya pun akan rusak. Ya, nah ini lingkungan tak bisa dilepaskan, kecuali seorang ayah emaknya itu terus dia kontrol. Itulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lahir disusukan kepada wanita yang bernama siapa bu? Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Itu jauh dari kota Mekah masuk ke pelosok. Kenapa orang-orang yang ada di kota Mekah membuat demikian? Ada memang usaha orang dulunya, seorang ibu yang memiliki ASI, tugasnya untuk mencari nafkah dari dulu ya, masa itu dia belum datang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami istri sama-sama bekerja. Jadi istri mencari nafkah atas izin dari suami. Si suami juga mencari nafkah. Cuman istri-istri orang-orang pada saat itu, dia kalau punya ASI menyusukan orang. Itu sudah menjadi tradisi.
Sehingga dalam Islam nanti ini tetap masih dibolehkan, tetapi secara hukum kemahraman ini berubah. Jadi kalau yang namanya anak susuan itu menjadi mahram. Mahram tidak boleh seorang anak susu menikahi saudara susuannya. Enggak boleh, haram. Karena itu sudah menjadi mahram. Mahram itu tidak boleh dia nikahi. Tetapi harus cukup syaratnya. Syarat yang pertama, yang disusukan itu mesti harus 2 tahun ke bawah. Itu usia anaknya. Kalau misalnya sudah lebih, nggak bisa lagi. Sudah SD disusukan, nggak bisa. Atau sudah SMP. Ya, yang paling ngeri dulu pernah saya dengar. Ada pula yang membilangkan tidak boleh seorang istri memberikan ASI ke suami. Bahasa yang kasarnya, tidak boleh suami minum ASI istrinya. Mengapa? Karena nanti istrinya akan menjadi ibu susuannya. Dari mana ini jalan ceritanya? Si bapak itu udah berapa tahun umurnya? Udah 30 tahun umurnya kan? Umur sebenarnya supaya bisa menjadi ibu susuan, dia 2 tahun ke bawah. Jadi seorang suami misalnya minum ASI istrinya, apakah langsung atau melalui perantara, ini tidak akan merubah status hukum. Nggak ada berubah. Dan itu milik si suami. Maka seorang perempuan yang mau menyusukan anak orang mesti harus ada izin dari suami. Kalau tidak ada izin dari suami, maka si istri itu melanggar aturan sebagai istri. Nah, jadi itu milik si suami. Seandainya si suami minum ASI banyak-banyak, itu tidak akan merubah status hukum. Cuma lasakan itu lah si bapaknya. Ngapain dia minum ASI kan? Nah, tapi kalau dia minta, si istrinya wajib ngasih. Kalau nggak dikasihnya, bisa si suami melaporkan ke Kapolsek. Ya, ngadu dia. Apa yang mau bapak laporkan? Begini Pak Polisi, saya mau melaporkan kasus rumah tangga. Kenapa melapor? Biasanya kan istri yang melapor KDRT. Jadi enggak, KDRT juga. Cuma tidak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekikiran dalam rumah tangga. Apa itu? Istri saya tidak mengasih ASI katanya. Polisi itu pun bingung, dia mau menuliskan apa, mau dibuat laporan si bapak ini, gitu kan? Nah, jadi si suami tidak akan berubah, tidak berubah. Jadi 2 tahun. Jadi Nabi SAW disusukan, dikirim ke pelosok. Supaya apa? Supaya bahasa dari Nabi tidak rusak di pelosok sana. Kenapa? Karena bahasa di kota Mekah itu sudah lekat kasar bahasa di kota Mekah ketimbang di pelosok. Di pelosoknya itu lebih sopan, lebih beradab orangnya. Nah, makanya biasa dari pelosok-pelosok yang datang mencari anak-anak di kota Mekah untuk disusukan. Nah, jadi batasnya 2 tahun. Nama Halimatus Sa'diyah yang menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terjagalah ucapan Nabi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan semua nabi-nabi yang lain itu maksum, mulai dari kecil dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak pernah melakukan yang namanya dosa. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi wabil ijmali fil qawli, hak dari istri itu si suami mesti harus mengucapkan kata-kata yang lembut kepada istri. Alhamdulillah nampaknya dari wajah-wajah ibu di sini tidak pernah di sini dimarahi suami. Ya Bu ya? Atau bapak pernah nggak marah bapak? Kalau diam berarti itu suaminya solehah nampaknya. Ya, solehah, tidak soleh lagi ya, solehah. Ada pernah ibu marah? Bapak pernah marah? Pernah Bu? Pernah. Atau bapak saja yang kena marah? Ya. Tapi yang pasti insya Allah keluarga bapak ibu di sini sakinah, mawaddah, warahmah. Wa qala fi suratil Baqarah, di dalam surah Al-Baqarah firman Allah,
walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi istri-istri itu kewajiban para suami adalah memberikan hak-hak mereka yang wajib, ya, dan melakukan hal yang ma'ruf kepada istri-istri mereka itu. Sama dengan ayat yang disebutkan dalam surah An-Nisa tadi, bagaimana supaya para suami itu melakukan sikap yang ma'ruf kepada para istrinya. Walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki itu dibanding dengan istri-istri memiliki perbedaan yang tentu tidak sama, memiliki perbedaan. Artinya apa? Si suami harus menyadari bahwa dia di atas dari perempuan. Imam itu adalah suami. Jadi para suami harus menyadari bahwa dia adalah imam, sementara istri itu adalah makmum. Jadi salah istri, kekurangan istri harus si imam yang menanggung. Sama yang sholat. Jadi harus dipahami bahwa istri itu sebagai makmum, saya sebagai imam begitu. Bacaan dia sudah kutanggung. Kesalahan dia dalam sholat setelah dia melaksanakan rukun-rukunnya semua, kekurangan itu ditanggung oleh si imam. Ini artinya apa? Seorang suami memikul beban berat yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dari segi nafkahnya saja, tapi bagaimana supaya istri itu diajarkan agama yang bagus, bagaimana supaya beragama yang bagus. Ay fadilatun fil haqqi min wujubi ta'atihinna lahum lima dafa'uhu ilayhinna min al-mahri wa li infaqihim fi masalihinna. Jadi yang dimaksudkan dengan ketinggian si laki-laki dibanding dengan perempuan itu artinya adalah bahwa si suami itu memiliki kewajiban untuk menjadi imam, menjadi ikutan, sehingga para istri-istri itu wajib bagi mereka untuk mentaati si suami. Jadi kalau misalnya istri-istri mau masuk ke dalam surga, mudah saja, patuhi suami. Ukurannya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Sepanjang suami tidak mengarahkan kepada kemaksiatan, maka si istri mesti ikuti suami. Apa kata suami? Ikuti. Sepanjang dia tidak mengajak kepada kemaksiatan. Tapi kalau diajaknya untuk mengambil hak orang lain, jangan diikuti. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Disebut oleh Nabi, jangan pernah ikuti siapapun kalau sudah mengarahkan kepada kemaksiatan. Sekalipun suami, bahkan pemimpin dalam satu negeri, tidak boleh diikuti kalau dia mengarahkan kepada kemaksiatan. Baik Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan singkat ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri. Suami wajib mengucapkan kata-kata yang sopan dan mengarahkan istri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si suami harus menjaga agama dari istrinya. Tidak boleh dibiarkan istri untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian untuk para istri, patuhilah suami sepanjang suami tidak mengajak kepada kemaksiatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.